Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai tuntunan Islam dalam berbisnis. Materi ini disusun oleh saya Faisal Reza Firmansyah NIM 19 dan teman saya Imamuddin Fatani NIM 20. Yang pertama, pendahuluan. Etika bisnis menjadi sesuatu penting yang saat ini banyaknya kasus pelanggaran dalam dunia bisnis di masa lampau yang telah menimbulkan dampak buruk, memunculkannya pentingnya kesadaran etika bisnis. Sebagaimana tujuan dari bisnis adalah untuk mencapai keuntungan, maka seringkali berbagai pihak mengabaikan norma atau etika untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, Islam tidak membiarkan begitu saja pemeluknya bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara, seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, dan perbuatan batil lainnya. Islam memberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar serta yang halal, serta yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dari dulu dari agama yang lainnya. Akan tetapi, para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagai mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali inner dynamic system etika yang berakar pada pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktikkan oleh perusahaan besar di dunia ini sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Prinsip yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu yang pertama yaitu customer oriented atau kepuasan pelanggan. Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip customer oriented, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, Rasulullah menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dan dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan, maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa adanya unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan dari salah satu pihak. Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi. Yang kedua yaitu transparansi. Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, kualitas, komposisi, serta unsur-unsur kimia dan lain-lain, agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seseorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya sekecil apapun. Transparansi baik dalam laporan keuangan maupun laporan lain yang relevan. Yang ketiga, persaingan yang sehat. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara, karena hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi tetap dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, serta jujur dengan kondisi barang dagangan yang ada, dan melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dijauhi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil,
Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Selanjutnya, yang keempat, keadilan. Terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan, termasuk keadilan dalam berbisnis, saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu, dan selalu ditekankan menjaga hubungan yang baik antara satu dengan yang lain sebagai bentuk keadilan. Keadilan kepada konsumen dengan tidak melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Selanjutnya yaitu praktek bisnis yang dilarang dalam Islam. Yang pertama yaitu jahalah atau kesamaran. Dalam menjalankan bisnis tidak boleh ada unsur kesamaran atau ketidakjelasan baik dari segi jumlah, jenis, ukuran, harga, kehalalan dan keharaman, masa kadaluarsa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu. Maisir atau perjudian. Hal lain yang dilarang dalam bisnis adalah yang mengandung perjudian. Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan hal itu, yang artinya dari Abdullah bin Amru bahwasanya Rasulullah SAW melarang meminum khamar, perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya. Jika gambar atau pilihannya keluar, maka ia berhak untuk membeli, dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian atau biji gandum. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya, az-zulmu atau kezaliman. Dalam menjalankan bisnis, kita juga tidak boleh zalim. Kezaliman sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kezaliman dalam bisnis seperti menimbun barang dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mengandung riba. Jelas bahwasanya riba diharamkan oleh Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 hal yang membinasakan itu? Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyekutukan Allah, sihir, membunuh manusia yang diharamkan kecuali karena kebenaran, yaitu memakan riba, selanjutnya memakan harta anak yatim, lalu lari dari medan perang, dan menuduh wanita terhormat lagi beriman berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, ghohar, penipuan atau kecurangan. Segala bentuk penipuan dilarang dalam bisnis. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli ghohar atau berspekulasi. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir mengenai sumpah palsu. Islam melarang menggunakan dusta semata-mata untuk melancarkan jual belinya. Selanjutnya mengenai orientasi bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama, mengenai profit atau materi dan benefit non-materi, yang menjelaskan Islam memandang bahwa tujuan bisnis harus tidak hanya mencari profit, himah, madiyah atau nilai materi setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit atau keuntungan non-materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal atau lingkungan, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Dan benefit yang dimaksudkan tidaklah semata-mata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga bersifat manfaat non-materi. Yang kedua, pertumbuhan. Jika profit materi dan non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Yang ketiga, keberlangsungan. Target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya
harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat yaitu keberkahan. Semua tujuan yang telah dicapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada berkah di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridho dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Hal ini sesuai dengan misi diciptakannya manusia yang adalah untuk beribadah pada Allah baik dengan ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh.